Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini sore, jadi selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutia Diniasti, mahasiswi dari Universitas Mega Rizky Makassar, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis kelas 2017B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi dari pengendalian penyakit tropis. Nah, teman-teman, di sini ada 4 poin yang akan saya sampaikan, ada 4 subtema yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada sterilisasi, kemudian yang kedua itu ada virologi, selanjutnya itu ada mikroba dan gejala yang timbul, kemudian yang keempat itu atau yang selanjutnya itu ada studi kasus mengenai SARS-CoV-2. Jadi, teman-teman, 4 subtema ini adalah hal penting yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi langsung saja kita jelaskan ke materi yang pertama. Saya jelaskan dulu sebenarnya ini penyakit tropis itu apa. Jadi penyakit tropis itu adalah penyakit yang hanya terjadi pada negara-negara tropis, contohnya di Indonesia. Jenis penyakit yang sering terjadi itu adalah malaria dan DBD, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bagaimana ini mikroba bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mikroba ini masuk ke dalam tubuh kita tidak langsung menimbulkan gejala atau infeksi, akan tetapi mikroba ini masuk ke dalam sel jaringan tubuh kita, kemudian mencari tempat yang pas. Apabila dia merasa sudah pas sesuai dengan suhu, kelembapan maupun pH, maka mikroba tersebut akan menetap di suatu sel jaringan tersebut. Ketika sudah menetap, maka mikroba tersebut memperbanyak diri atau berkembang biak. Setelah berkembang biak, mikroba tersebut akan menyerang sistem imun kita. Apabila sistem imun kita sudah tidak kuat untuk melawan mikroba tersebut, maka akan menimbulkan suatu gejala dan menyebabkan suatu infeksi, seperti itu. Ada gejala klinik yang ditimbulkan oleh infeksi tersebut, itu ada secara reversible dan irreversible. Jadi reversible ini adalah dia sembuh secara sempurna, dan irreversible ini adalah sembuh tapi tidak sempurna, alias dia dapat menyisakan kelainan, seperti itu. Ada juga yang ada juga yang disebut dengan infeksi primer dan infeksi sekunder. Jadi infeksi primer itu artinya adalah infeksi yang pertama kali menyerang tubuh, akan tetapi dia dapat mempermudah infeksi ulangan atau reinfeksi. Tapi ini disebabkan oleh jenis mikroba yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah infeksi sekunder. Jadi infeksi sekunder ini adalah infeksi kedua. Kemudian dia disebabkan penyebabnya adalah mikroba jenis yang lain, seperti itu. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan carrier atau pembawa. Carrier ini artinya di dalam tubuhnya terdapat mikroba penyebab infeksi, akan tetapi tidak menimbulkan gejala untuk dirinya, tetapi berbahaya untuk orang-orang di sekelilingnya, seperti itu. Jadi dia di dalam tubuhnya terdapat mikroba tetapi tidak menimbulkan gejala, atau dia sehat-sehat saja tapi dapat membahayakan orang yang berada di sekelilingnya, seperti itu. Kemudian bagaimana ini perannya imunitas tubuh kita ketika ada bibit penyakit yang disebabkan oleh mikroba menyerang kita. Jadi itu ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Itu adalah virulensi, kemudian itu ada jumlah bibit penyakit, kemudian itu ada sistem imunitas tubuh. Jadi virulensi ini seberapa besar virulensinya, kemudian yang kedua itu adalah jumlah bibit penyakit. Apabila semakin besar jumlah bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, maka semakin besar angka sakit yang akan kita dapat. Kemudian yang ketiga itu adalah imunitas tubuh. Jadi imunitas tubuh ini, ketika imunitas tubuh kita mampu untuk melawan virus atau mikroba tersebut, maka angka sakit yang akan kita derita itu akan semakin tetapi ketika imunitas kita tidak dapat melawan mikroba tersebut, maka itu adalah tanda bahwa angka sakit yang akan kita terima itu adalah semakin besar, seperti itu. Kemudian cara penularan penyakit infeksi itu dapat melalui kontak secara langsung. Itu kita bagi menjadi direct dan indirect. Itu adalah kontak secara langsung, maksudnya adalah contohnya berhubungan seks, itu seperti penyakitnya adalah HIV ataupun sipilis. Kemudian tidak langsung itu melalui benda-benda bekas dari penderita ataupun bahan ekskresi dari penderita. Kemudian yang kedua itu adalah melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian yang ketiga itu ada serangga. Kemudian yang keempat itu adalah melalui udara atau airborne. Kemudian upaya pencegahan penyakit infeksi itu kita dapat melakukan yang namanya vaksinasi. Kemudian yang kedua itu adalah mengkonsumsi obat-obat pencegah penyakit tersebut. Kemudian itu adalah peningkatan sanitasi lingkungan, yaitu sanitasi lingkungan yang bersih. Kemudian itu adalah pengendalian vektor, contohnya nyamuk Aedes. Kemudian itu adalah
merubah perilaku masyarakat dengan adanya pendidikan kesehatan seperti itu. Jadi mikroba ini masuk ke dalam tubuh kita itu juga tergantung dari kebersihan kita seperti itu. Bagaimana caranya kita mengatur kebersihan kita, mengatur jenis makanan yang kita makan, kemudian menaati protokol-protokol kesehatan, kemudian setelah itu dan juga bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita. Selanjutnya ini ada materi mengenai virologi. Jadi virologi ini akan erat kaitannya dengan materi yang akan kita jelaskan selanjutnya itu karena materi selanjutnya adalah studi kasus mengenai SARS-CoV-2 karena di sini sama-sama membahas mengenai virus. Jadi saya jelaskan dulu bahwa virologi ini terdiri dari dua kata yaitu viro dan logos. Artinya viro ini adalah virus dan logos adalah ilmu. Jadi virologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai virus. Jadi virus ini adalah mikroorganisme yang sangat renik sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata, akan tetapi dapat membahayakan tubuh kita apabila kita tidak menjaga tubuh kita sebaik-baiknya. Kemudian ada struktur dari virus tersebut itu ada seperti envelope. Virus itu memiliki envelope, kemudian memiliki spike, memiliki membran, memiliki nucleic capsid, memiliki helical capsid, kemudian memiliki the basic protein seperti itu. Langsung saja kita ke virus SARS-CoV-2. Jadi sama halnya saya jelas bahwa SARS-CoV-2 ini adalah nama virusnya, kemudian yang biasa kita dengarkan yang selalu disebutkan oleh masyarakat itu adalah COVID-19. COVID-19 ini adalah nama penyakit yang ditimbulkan dari virus SARS-CoV-2 seperti itu. Jadi sebelum adanya SARS-CoV-2 membooming di negara kita pada di dunia, maksud saya di Cina tepatnya itu di akhir tahun 2019 itu sebelumnya ada jenis coronavirus yang lain, itu ada SARS-CoV dan MERS. Jadi SARS-CoV ini ada pada tahun 2002, kemudian MERS-CoV ini ada pada tahun 2012. Kemudian muncullah yang COVID-19 yang baru itu SARS-CoV-2 itu adalah terjadi di akhir tahun 2019, itu yang pertama kali terjadi di Cina sehingga tersebar luas di seluruh negara yang ada di dunia. Jadi kalau dilihat tingkat kematian dari berdasarkan penelitian WHO dari tingkat kematian SARS-CoV-2 ini jauh lebih rendah di bawah tingkat kematian dari SARS-CoV dan MERS seperti itu. Tapi faktor pembawa dari SARS-CoV, kemudian MERS-CoV, kemudian SARS-CoV-2 itu sama-sama adalah kelelawar seperti itu. Kemudian berdasarkan ilmu pengendalian penyakit tropis, ada 3 cara penularan dari SARS-CoV ini, virus SARS-CoV ini. Yang pertama itu melalui droplet borne atau percikan ludah. Jadi itulah pentingnya kita menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker, kemudian adanya physical distancing atau social distancing. Kenapa? Karena ketika kita berada di suatu kerumunan tidak menutup kemungkinan air ludah seseorang dapat terpercik ke bagian tubuh kita, sehingga apabila kita terpercik ludah tersebut, kemudian kita memegang mulut, memegang hidung, kemudian memegang mata, itu akan menjadi gerbang masuknya dari virus SARS-CoV-2. Itu makanya dihimbau berjarak sekitar 1,5 meter dari individu lainnya. Kemudian ada kontak borne. Jadi kontak borne ini itu seperti kita bersentuhan langsung dengan penderita SARS-CoV-2 atau yang memiliki carrier SARS-CoV-2 apabila kita seandainya kita bersaliman dengan penderita atau pembawa virus SARS-CoV-2, kemudian kita memegang tangan kita ini memegang mulut, memegang hidung, memegang mulut, maka itu akan menjadi sangat berbahaya. Kemudian itu ada airborne atau melalui udara. Jadi melalui udara ini itu adalah jarang terjadi, tapi terjadi khusus mungkin hanya pada pegawai rumah sakit yang terjadi dampak ventilator aerosol seperti itu. Harus kita ketahui juga bahwa virus ini
masuk ke dalam tubuh kita tidak langsung menyerang tubuh kita. Itu pun virus harus hidup di dalam sel inang, karena virus tidak akan bisa hidup di luar sel inang. Virus masuk ke dalam tubuh kita itu akan dihadang pertama kali oleh makrofag. Jadi kita harus membantu makrofag ini untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa dengan caranya? Dengan cara kita makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup, tidur yang cukup, jangan mudah stres, kemudian selalu mencuci tangan dan menghindari kerumunan seperti itu. Kemudian virus yang masuk tadi akan dimakan oleh makrofag. Kemudian makrofag ini akan mengubah atau mengolah kepingan virus tersebut menjadi antibodi. Jadi antibodi yang dimaksud di sini adalah antibodi IgG. Jadi antibodi ini terbentuk 4 sampai 5 hari setelah virus masuk dan dimakan oleh makrofag seperti itu. Jadi fungsinya dari antibodi ini dia sebagai apa? Jadi fungsi dari antibodi ini dia berfungsi sebagai, contohnya ibarat satpam di suatu perumahan. Jadi dia melindungi apabila ada benda-benda asing, apabila ada tamu-tamu asing yang berusaha untuk masuk ke rumah tersebut seperti itu. Jadi masa inkubasi dari virus SARS-CoV-2 ini adalah 7 sampai 14 hari. Jadi cara pemeriksaan dari SARS-CoV-2 ini itu ada 2, yaitu pertama uji screening atau rapid test, kemudian yang pertama adalah swab PCR. Jadi tes screening itu adalah, rapid test itu adalah tes awal, dia tidak bisa menentukan apakah ini adalah virus dari SARS-CoV-2 atau bukan. Akan tetapi dia bisa melihat ada atau tidaknya antibodi yang terbentuk seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan, apabila rapid positif, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Jadi pemeriksaan swab ini adalah pemeriksaan penunjang diagnostik. Jadi apabila hasil swab positif, maka itu betul-betul adalah hasil yang positif yang dikeluarkan. Ada 3 fase, itu ada fase 1, kemudian pemeriksaan itu ada fase 1, ada fase 2, dan ada fase 3 masing-masing memiliki tahapan-tahapan pemeriksaan. Jadi seperti itu. Mengapa kita harus menjaga kesehatan kita? Karena virus ini adalah virus yang sangat berbahaya, karena tingkat kematian yang sangat cepat. Oleh karena itu maka dari sekarang kita menghindari kerumunan, selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, dan lakukan dengan physical distancing seperti itu. Jika hasil swab positif, maka pasien tersebut apabila hasil swab menunjukkan positif, maka pasien tersebut betul-betul di dalam tubuhnya terdapat virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi itu maka dari itu kita semua dihimbau untuk menghindari keramaian, selalu menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak seperti yang sudah saya katakan tadi, menaati protokol-protokol kesehatan yang seperti yang sudah ditetapkan. Kemudian ketika kita terpapar SARS-CoV-2 atau terpapar virus SARS-CoV-2, kita jangan terlalu menjudge diri, jangan terlalu stres, karena itu akan membuat daya tahan tubuh kita menurun. Selalu berpositive thinking. Kemudian untuk siapapun jangan terlalu panik, karena itu kepanikan akan membuat sistem imun kita menurun karena dipengaruhi oleh pikiran. Oleh karena itu mari saling menjaga, kalau bukan kita siapa lagi. Teman-teman, di materi terakhir ini ada sterilisasi. Jadi sterilisasi ini saya rasa tidak asing di telinga kita bagi seorang ATLM, apalagi kita bekerja di suatu laboratorium atau ingin melakukan suatu praktikum, karena sterilisasi ini akan setiap hari kita lakukan dan setiap hari kita kerjakan. Tapi jangan sampai setiap hari kita mendengar kata sterilisasi dan melakukan sterilisasi, namun kita tidak mengetahui sebenarnya apa ini sterilisasi dan apa ini fungsinya sterilisasi. Jadi teman-teman, sterilisasi ini adalah proses pembebasan suatu benda dari mikroorganisme hidup seperti bakteri dan sporanya, baik secara kimia maupun secara fisika. Nah, mungkin ada lagi yang bertanya, ini maksudnya secara fisika dan secara kimia ini gimana? Nah, secara kimia ini artinya kita menggunakan zat kimia dalam proses sterilisasi, seperti kita ingin melakukan pengambilan sampel kepada suatu pasien. Nah, kita menggunakan etil alkohol, kita usapkan kepada tangan kita sebelum dan sesudah pengambilan sampel. Jadi kita menggunakan zat kimia berupa bahan kimia cair, yaitu etil alkohol. Kemudian secara fisika itu maksudnya gimana? Jadi secara fisika itu contohnya kita menggunakan mengambil
proses sterilisasi kering seperti di oven. Di oven itu kita menggunakan oven dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius dengan suhu optimalnya seperti itu. Jadi kita menggunakan alat oven, itu perbedaannya. Jadi selanjutnya ada juga tata nama zat kimia yang penting yang harus kita ketahui teman-teman. Di antaranya itu ada germisida, kemudian itu adalah zat yang menghambat pertumbuhan kuman. Kemudian itu ada virusida, ada yang menghambat pertumbuhan virus, bakterisida yang menghambat pertumbuhan bakteri, fungisida yang menghambat pertumbuhan fungi, kemudian ada sporisida yang menghambat pertumbuhan spora, kemudian ada juga funiostatik, bakteriostatik maupun virostatik. Itu adalah tata nama zat kimia yang harus kita ketahui dan fungsi dari masing-masing tata nama zat kimia tersebut. Kemudian teman-teman ada juga yang perlu tidak kalah pentingnya perlu kita ketahui mengenai suatu kalimat yang memiliki yang memiliki persamaan yang sangat susah dibedakan tapi memiliki makna yang berbeda, seperti disinfeksi dan disinfektan, kemudian antiseptis dan antiseptik. Jadi saya jelaskan, jadi ini adalah kalimat yang hampir sama namun memiliki makna yang berbeda, seperti disinfeksi. Disinfeksi ini adalah proses sterilisasi sterilisasi alat lab misalnya, atau sterilisasi lantai. Kemudian disinfektan ini adalah zat yang digunakan untuk proses sterilisasi. Jadi perbedaannya adalah di disinfeksi itu adalah proses sterilisasinya, kemudian disinfektan ini adalah zat yang digunakan. Kemudian sama halnya dengan antiseptis dan antiseptik. Jadi antiseptis ini adalah proses sterilisasi yang kita gunakan untuk menghalangi terjadinya infeksi. Kemudian antiseptik ini apa? Antiseptik ini adalah zat yang kita gunakan untuk proses antiseptik seperti itu. Kemudian teman-teman mungkin yang harus kita ketahui lagi adalah cara-cara sterilisasi dan disinfeksi. Jadi sebenarnya tata cara sterilisasi itu ada 6, yaitu ada pembersihan, ada sinar matahari, sinar gamma dan sinar ultraviolet, pemanasan. Ini pun pemanasan kita bagi menjadi 2, yaitu pemanasan basah dan pemanasan kering. Kemudian ada pendinginan, ada pengeringan, dan ada filtrasi. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi pembersihan ini adalah kita cuci saja di air mengalir, proses pembersihannya secara air mengalir. Kemudian ada yang menggunakan sinar matahari, gamma, ultraviolet yang memiliki fungsi berbeda-beda. Kemudian ada pemanasan basah, itu pemanasan basah seperti autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 10 sampai 12 menit. Itu kemudian ada pemanasan kering. Contoh dari pemanasan kering ini adalah oven dengan pemanasan kering ini adalah oven. Kemudian ada pendinginan, ada pengeringan. Artinya pengeringan ini adalah penyerapan air yang terdapat pada suatu benda. Kemudian ada penyaringan atau filtrasi. Jadi itu saja materi dari sterilisasi. Kemudian untuk materi-materi sebelum sterilisasi, saya harap teman-teman bisa memahami. Itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.